Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan buat rencana pembangunan 5 tahun bagi hidup orang yang percaya dan mengasihinya. Jadi tidak beda dengan pemerintah juga sama teman. Bagaimana pemerintah juga membuat rencana pembangunan 5 tahun. Jadi singkatannya repelita. Jadi pemerintah itu selalu membuat repelita per repelita. Rencana pembangunan per 5 tahun teman. Rencana pembangunan 5 tahun. Nah ini saya coba masuk langsung teman-teman ke kitab Roma pasal 8 ayat 18-30 dan kitab Roma pasal 8 ayatnya 31 sampai 39. Saya coba langsung bacakan aja teman-teman supaya bisa cepat bisa masuk ke draft itu. Pasal kitab Roma pasal 8 teman-teman, coba teman-teman cari ayatnya 18 teman-teman, ayat 18 sampai 30. Perikopnya judul pengharapan anak-anak Allah gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemudian yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Tuhan yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah gitu. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya gitu. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui bahwa Roh itu, yaitu bahwa Ia, Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini maksudnya cerita yang sulung ini Nabi Isa dan Yesus ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya gitu. Jadi urutannya begitu teman-teman. Nah ini saya coba lanjut teman-teman di kitab Roma pasal 8, tetap pasalnya sama, tapi ayatnya 31 sampai 39 teman-teman. Coba saya lanjutkan lagi gitu. Keyakinan iman, judulnya, perikopnya judulnya keyakinan iman teman-teman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia gitu? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita gitu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Nabi Isa itu, dalam Yesus itu. Jadi intinya saya bacakan sudah di kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30, dan kitab Roma pasal 8 ayatnya 31 39 bunyinya seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya langsung masuk ke draft aja, teman-teman, supaya bisa lebih leluasa menjelaskan di dalam draftnya gitu. Kalau kita simak, teman-teman, kitab Efesus, teman, kita kembali ke kitab Efesus gitu, pasal 5 ayat 17. Sebab janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan gitu. Jadi ayat-ayat di kitab Efesus pasal 5 ayat 17 itu keras, benar-benar mengatakan seperti itu. Sebab janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan gitu. Nah, kalau saya universalkan, sebab janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan gitu. Khususnya bagi kita yang sudah mengaku percaya Tuhan dan mau hidup sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan. Jadi kalau kita simak di realita, di kenyataannya, teman-teman, banyak orang yang sudah mengaku bahwa percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tapi sebenarnya cuma dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri aja, teman-teman. Bukan dengan dasar gitu. Kita percaya Tuhan, kita mengenal Tuhan, itu kan tidak bisa cuma dari jiwa kita, teman-teman, dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Kita harusnya percaya itu ukurannya itu ya sama nggak dengan yang Tuhan maksud gitu. Percaya kepada Tuhan itu sama nggak ukurannya gitu. Yang mengenal Tuhan itu sama nggak gitu dengan ukuran yang Tuhan maksud. Jadi di sini yang kita mesti koreksi diri, teman-teman. Kadang-kadang manusia punya jiwa, tapi Tuhan juga punya jiwa gitu. Nah, manusia punya jiwa itu kan bentuknya dari pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia sendiri. Begitupun juga dengan Tuhan gitu. Tuhan punya pikiran, perasaan, dan kehendaknya Tuhan sendiri. Nah, ini kembali lagi, kalau kita bicara percaya Tuhan itu percaya dari sisi mana gitu? Percaya dari sisi jiwa kita manusia gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak kita sebagai manusia, atau percaya dari sisi pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Nah, ini kan mesti diluruskan dulu, teman-teman. Kalau dari sisi Tuhan, ya pasti Tuhan pengen percaya itu dengan bobot gitu, dengan ukuran ya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bahwa percaya yang Tuhan maksud itu seperti ini loh gitu. Nah, begitupun soal pengenalan, teman, pengenalan akan Tuhan gitu. Pengenalan Tuhan akan Tuhan itu bagaimana gitu? Apakah pengenalan akan Tuhan itu hanya dari pikiran, perasaan, kehendak manusia lagi gitu? Nah, kalau dari pikiran, perasaan, kehendak manusia sendiri, akhirnya kan Tuhan yang dibuat oleh manusia, jadi diatur manusia gitu, dikondisikan oleh manusia gitu. Nah, tapi kalau kita perbandingkan dari sisi Tuhan gitu, ya apa sih yang Tuhan maksud dengan mengerti akan Tuhan gitu? Ya mengerti akan Tuhan dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ya pasti kaitannya dengan firman Tuhan gitu. Jadi apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu adalah ya mengenal Tuhan gitu. Jadi gampangnya gitu, teman. Nah, Tuhan katakan banyak orang yang bodoh, dalam arti kata maksudnya bodoh di sini ya tidak bebal untuk tidak mengenal dan mengerti maksud Tuhan gitu. Ya, jadi ya khususnya bagi orang yang punya keyakinan, teman. Kalau orang yang mengucapkan bahwa saya belum percaya Tuhan atau saya tidak percaya Tuhan, ya mendinglah ya memangnya juga belum percaya atau tidak percaya Tuhan gitu. Tapi yang orang yang berkeyakinan itu kan selalu mengatakan bahwa ya saya percaya Tuhan, ya saya sudah mengenal Tuhan gitu. Tapi percaya kembali lagi, percaya yang bagaimana gitu. Mengenal itu apakah mengenal atau cuma sekedar tahu gitu, teman. Kalau sekedar tahu kan berarti bukan mengenal gitu. Nah, apabila kita nggak mau sekedar tahu, harus mengenal, ya kita harus benar-benar mempelajari firman-firman Tuhan, ya dari situ kita akan tahu gambaran Tuhan itu seperti apa gitu. Jadi kitab Efesus pasal 5 ayat 17 itu maksudnya ke situ, teman-teman, menyatakan bahwa sebab janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengerti kehendak Tuhan itu ya
cuman adanya di kehendak Tuhan itu, cuman ada rancangan dan kehendak Tuhan itu cuman adanya di firman Tuhan, teman-teman. Rancangan kehendak Tuhan itu harus dengan dasar mengenal, mengerti akan firman Tuhan, teman. Tanpa pengenalan, tanpa pengertian, dan tanpa pengenalan firman Tuhan, ya tidak akan tahu rancangan dan kehendak Tuhan itu apa gitu. Nah, ini saya kembalikan lagi kitab Efesus pasal 5:17 itu, sebab janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan dengan cara ya kita harus bisa mengenal dulu gitu, mau mengenal firman Tuhan gitu. Kalau tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak tahu perintah dan peraturan Tuhan itu apa. Kita tidak tahu janji-janji Tuhan itu apa. Kita tidak tahu rancangan dan kehendak Tuhan itu apa gitu. Jadi kita harus mau mengenal dulu, teman-teman. Nah, setelah mau mengenal, balik lagi saya sering sharing kan, kalau sudah mau itu urusannya haknya kita sebagai manusia untuk bicara mau atau tidak mau, teman-teman. Itu cerita hak manusia gitu. Tapi kalau bicara sudah kita mau, teman-teman, ya kalau bicara soal mampu mengerti firman Tuhan atau mampu melakukan firman Tuhan, ya itu kan bisa kita minta kekuatan Tuhan untuk membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya Tuhan akan utus roh Tuhan di dalam roh kita untuk bisa mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadi di kitab Efesus pasal 5:17 itu maksudnya gitu, teman-teman. Mudah-mudahan dengan saya jelaskan begini, teman-teman bisa lebih mengerti gitu, bahwa oh maksudnya gitu. Nah, khususnya kan kalau Tuhan batasin di sini kan, sebab janganlah kita bodoh tetapi usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan, khususnya gitu bagi kita yang memang sudah mengaku percaya, teman-teman, sudah mengaku percaya Tuhan dan mau gitu hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Itu khususnya orang-orang yang ini, teman-teman. Tapi kalau orang yang belum atau tidak percaya atau tidak peduli dengan Tuhan, ya susah gitu. Tapi yang sayang kan kalau orang yang sudah mau gitu, memang mau percaya dan memang mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan, ya sayang kalau sampai tidak masuk ke dalam pengenalan, pengertian serta melakukan firman Tuhan, teman-teman. Percaya dan kemauan hanyalah ada dalam pikiran dan perasaan serta kehendak saja. Jika kita ingin bertindak, maka percaya harus disertai dengan melakukan, dan kemauan harus disertai dengan kemampuan melakukan sebagai bukti ketaatan dan kasih kita gitu. Jadi waktu kita benar-benar mau benar-benar kita mau percaya, ya tidak bisa cuma cukup dari kemauan aja, teman-teman. Kalau kemauan itu takutnya itu cuma dari pikiran perasaan kehendak kita saja, hanya jadi nggak nyata, teman. Cuman di pikiran saja, di perasaan, di keinginan saja, tapi tidak diperbuat apa-apa. Ya tidak mempelajari tentang firman Tuhan, tidak belajar untuk mengerti firman Tuhan, tidak belajar untuk melakukan firman Tuhan gitu. Jadi cuman awang-awang gitu aja gitu, cuman di pikiran perasaan kita, kayak orang ngayal, teman-teman. Nah itu percuma, teman. Kalau misalnya kita perlakukan Tuhan, kita ingin percaya Tuhan dan ingin mengenal Tuhan hanya dengan cara-cara seperti itu, ya akhirnya Tuhan itu jadi cuman aja di hayalan aja, teman-teman. Ya kita mesti benar-benar kalau kita memang kita mau percaya dan mau mengenal beneran, ya kita harus benar-benar mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Ya sebagai bukti bahwa kita ini taat dan kita ini mengasihi Tuhan gitu. Jadi ya dia butuh itu, teman, butuh langkah-langkah seperti itu. Nah, kalau kita simak di kitab Roma, teman, kitab Roma yang tadi kita baca, pasal khususnya kitab Roma pasal 8 ayatnya 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia gitu. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah, karena sudah ditentukan dari semula dan dipanggil serta dibenarkan gitu, dibenarkan ya, dan pada akhirnya akan dimuliakan Tuhan gitu. Jadi ini kitab Roma pasal 8 ayat 28 itu kayak begitu, teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah ini teman-teman ya kalau ada firman bunyi begini, saya nggak ngerti loh, apakah memang ada orang yang terpanggil dalam arti kata hatinya tergerak gitu, ya untuk mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, atau ada juga tipe orang yang cuek-cuek aja gitu. Tapi kalau saya lihat di sini, kalau lihat makna dari kitab Roma pasal 8:28 itu, ya memang ada orang dipanggil, ada yang tidak, teman-teman. Jadi kalau lihat kata-kata di sini ya gitu, kita tahu sekarang bahwa Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bagi mereka yang terpanggil. Nah ini kembali lagi, apakah orang yang terpanggil itu dimulai dengan mengasihi Tuhan gitu. Jadi orang yang memang mengasihi Tuhan ya mestinya terpanggil, teman. Tapi kalau orang yang cuek-cuek aja nggak peduli sama Tuhan, apa tidak terpanggil gitu. Nah pertanyaannya, apabila kita memang tergerak untuk mengasihi Tuhan, ya berarti kita terpanggil. Nah cuman cara terpanggilnya jangan sampai kita kena kategori yang di Efesus pasal 5:17 tadi. Sebab janganlah kita jadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Yaitu kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kita mau mengenal firman Tuhan, kita mampu mengerti firman Tuhan, dan kita mampu melakukan firman Tuhan tidak dengan cara lain selain menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita. Jadi maksudnya gitu, teman. Jadi kalau kita yang memang mengasihi Tuhan, kita tergerak hati kita mengasihi Tuhan, yaitu tanda-tanda bahwa kita terpanggil, teman-teman. Jadi jangan kalau kita dalam hati kita mengasihi Tuhan, terus kita nggak ngaku bahwa kita nggak terpanggil. Kalau kita lihat firman di sini kan, yaitu yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi kalau kita sudah hati kecil kita ada mengasihi, ya sudah pasti terpanggil, teman. Nah tinggal problemnya dipilihnya gitu. Ya banyak orang yang dipanggil, firman katakan begitu. Banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa gitu? Karena yang dipanggil itu kadang-kadang tidak bisa meneruskan, teman. Jadi akhirnya tidak terpilih gitu. Jadi bukan Tuhan nggak butuh yang dipanggil itu untuk dipilih semua. Tuhan pasti pengen yang dipanggil itu yang dipilih semua gitu. Tapi dalam realitanya ya gitu, teman-teman. Jadi kalau kita urut dari mulai, kalau hati kita memang mengasihi Tuhan, ya berarti tanda-tanda kita terpanggil. Nah orang terpanggil itu harusnya otomatis terpilih apabila orang yang terpanggil ini tidak bodoh gitu. Maksudnya seperti Efesus pasal 5:17 tadi gitu. Sebab janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan itu. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan berarti itu tanda-tanda terpanggil. Waktu kita terpanggil berarti kita akan terpilih apabila kita tidak bodoh, teman-teman. Ya kita tidak bodoh apabila kita mengerti apa sih kehendak Tuhan gitu. Ya kehendak Tuhan ini tadi saya katakan berulang kali gitu, bahwa Tuhan mau kita untuk mengenal gitu, mengenal firman Tuhan. Tuhan mau kita untuk mampu mengerti firman Tuhan. Tuhan juga mau ingin gitu kita mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kuncinya bolak-balik di situ, teman-teman. Dan karena apa ya, kalau memang kita sudah masuk ke dalam rencana Allah, ya tadi dikatakan juga kan, ya karena dari sudah sejak semula gitu, ya kita dipanggil serta dibenarkan dan pada akhirnya malah kita dimuliakan Tuhan gitu. Seperti itu, teman. Jadi urutannya gitu. Dari mulai mengasihi, ya berarti mengasihi itu berarti kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu berarti tanda-tanda bahwa kita dipanggil Tuhan gitu. Nah waktu kita dipanggil Tuhan, teman-teman, ya pasti ya kembali lagi kita harusnya dipilih Tuhan apabila kita tidak bodoh gitu. Kita berarti tidak bodoh, berarti mau mengenal, mengerti, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah kalau sudah bicara kita dipanggil, ya pasti ujungnya kita akan dibenarkan dan akhirnya dimuliakan Tuhan. Itu rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita seperti itu, teman-teman. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi yang mengasihinya dalam bentuk terlibat dalam pembuatan rencana pembangunan 5 tahun bagi kita yang dibentuknya untuk masing-masing dasar karakter dan jadi fungsi alat Tuhan gitu. Ibarat tukang ukir kayu memahat patung yang akan dibentuk, di mana pahat yang digunakan ada puluhan bentuk sesuai dengan keperluan patung yang dibentuk. Saya pagi ini, teman-teman, sengaja tidak membuat perumpamaan. Kalau di kitab suci, teman-teman, ada dikatakan contoh itu kan yang Tuhan berikan itu kan contoh
orang bikin keramik, teman-teman, bikin penjunan gitu. Ya, cuman kalau saya lihat penjunan itu kan dasarnya itu kan dari tanah liat, teman-teman. Tanah liat yang dibentuk, ya pengen dibikin apa gitu. Misalnya mau dibikin vas bunga gitu. Jadi tanah liat itu dibentuk menjadi vas bunga, teman-teman. Jadi tanah liat yang tadinya yang berupa tanah liat tidak apa-apa dibentuk jadi vas bunga. Saya kadang-kadang kalau umpamakan manusia, teman-teman, kalau cerita yang manusia itu masih tidak melakukan kesalahan, dalam arti kata masih polos-polos aja gitu. Mungkin perumpamaan membentuk keramik itu kayaknya tepat gitu, teman. Karena memang tidak apa-apa. Nah, cuman kalau saya kadang-kadang umpamakan saya atau teman-teman yang sudah kebacut gitu, mengalami proses hidup sebagai pengusaha atau karir yang kebenaran, ya cara-cara kerja yang dulu itu tidak sesuai dengan yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Jadi tidak sesuai dengan yang firman Tuhan, karena kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan waktu itu, teman-teman. Jadi kita sudah keburu kebentuk begitu. Jadi kalau saya umpamakan seperti saya atau teman-teman yang sudah pernah terbentuk gitu, ya kalau diumpamakannya dengan tanah liat kurang tepat tuh, teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Makanya pagi ini saya coba sharingkan, tidak mau diumpamakan sebagai tanah liat yang dibentuk jadi vas bunga atau jadi apa gitu, dibentuk jadi tembikar gitu. Nah, saya coba lebih condong mengumpamakan ini dalam bentuk kayak pemahat gitu. Jadi saya pernah lihat di video di YouTube gitu, orang membuat apa ya, teman-teman, membuat patung gitu, patung dari kayu gitu, dari sebongkah batang pohon besar gitu, dibuat menjadi beruang, teman, menjadi beruang gitu. Jadi gede sekali, batang pohonnya gede sekali gitu. Nah, dia bekerja membentuknya itu kan dengan terus aja, teman, dari mulai membentuk seketnya gitu ya. Dia bikin seket dulu di batang pohon itu, dipotong-potong kasar dulu sampai akhirnya ya sampai kecil-kecil sampai akhirnya bentuk tangannya, bentuk badannya, bentuk kakinya, bentuk mukanya gitu. Nanti mulai ngedetail lagi bentuk matanya, bentuk mulutnya, bentuk bibirnya, bentuk giginya, taringnya, sampai bentuk bulunya, teman-teman. Nah, ini kalau cerita pemahat yang halus, teman-teman, dia itu kan menggunakan pahatan yang banyak sekali, peso, macam-macam pesonya, teman-teman. Nah, ini yang saya maksudkan, waktu kita dibentuk Tuhan juga sama, teman-teman. Jadi kalau saya katakan tadi ada rencana pembangunan 5 tahun, itu kan bertahap, teman-teman. Saya secara nggak sadar, meskipun saya terlambat, teman-teman, saya menerima Tuhan itu umur 47, saya mencari Tuhan itu waktu umur 40. Nah, kalau saya sekarang berjalannya waktu, ini saya udah mengalami 4 repelita. Kalau bicara pemerintah kan repelita itu rencana pembangunan 5 tahun, teman. Jadi per 5 tahun itu. Pemerintah itu membuat rencana pembangunan per 5 tahun. Nah, kalau saya, contohnya saya pribadi gitu, saya di dalam Tuhan itu ya sudah berjalan dari mulai mencari Tuhan sampai hari ini. Ya sudah 4 periode, teman. Sudah 20 tahun saya mencari Tuhan itu. Nah, kalau saya bagi repelita, rencana pembangunan 5 tahun, berarti udah 4 repelita, teman. Saya dibentuk Tuhan itu 4 repelita. Nah, sampai berapa banyak repelita saya dibentuk? Rasanya sampai kita meninggal juga tidak akan berhenti, teman-teman. Nah, maksud saya cerita per repelita itu, ya bentukannya seperti tadi orang mahat patung kayu tadi, teman-teman. Jadi waktu pertama repelita 1 itu mungkin Tuhan cuma bentuk seket kasarnya aja gitu. Jadi sebatang kayu, sebatang pohon itu cuma dipotong-potong kasar semua. Mungkin kalau bukan si senimannya gitu, bukan yang membuatnya, bukan istilahnya kalau secara rohani Tuhannya gitu, ya kita nggak ngerti gitu. Ini batang pohon itu dipotong-potong mau jadi apa sih gitu. Kita nggak ngerti bahwa itu nanti ujungnya jadi beruang gitu, karena kita nggak ngerti. Yang ngerti kan Tuhan gitu. Nah, kita tuh sama, teman-teman. Jadi anggaplah misalnya repelita pertama misalnya yang dibentuk itu seketnya gitu. Jadi contohnya misalnya saya mau dibentuk menjadi beruang gitu. Nah, otomatis Tuhan akan seket bikin beruangnya dulu, teman-teman. Itu proses untuk motong-motong begini anggaplah 5 tahun, teman-teman. Sudah. Nah, begitu udah jadi. Nah, Tuhan akan bentuk apa nih? Misalnya, bentuk anggota tubuhnya dulu. Nah, berarti kan Tuhan akan bentuk ya tangannya, kaki depannya, kaki belakangnya, ekornya, mungkin pahanya, mungkin bentuk kepalanya. Tapi secara kasaran, teman-teman,
Udah, berarti 5 tahun lagi gitu. Nah setelah itu mau bikin apa? Oh, mulai ngedetail, misalnya ngedetailin misalnya mukanya atau kakinya mulai dibikin ada kelapakannya, ada jarinya, ada kukunya, mulutnya, ada giginya, ada lidahnya, ada bibirnya gitu, matanya. Nah, itu sudah masuk ke repelita berikutnya lagi, teman-teman. Ya, repelita khusus lagi gitu. Udah, terus bentuk lagi misalnya ke bulunya dibentuk lagi gitu, sampai kecil-kecil, selembar-selembar gitu. Nah, terus nggak ada berhenti-berhentinya, teman-teman. Jadi kondisi si patung beruang ini makin detail gitu, makin banyak mengalami proses, mengalami peristiwa kejadian dan proses, dalam arti kata proses permasalahan itu, dalam arti kata kalau diumpamakan di kayu yang dibahas itu, ya kan mungkin kalau kayunya boleh jerit-jerit, mungkin jerit-jerit kan digergaji, dipahat bentuk ini, pahat bentuk ini. Ya itu berarti kejadian itu, peristiwa itu dan permasalahan dalam kayu itu terjadi. Semakin halus, teman-teman, semakin halus bentuk patung beruangnya, ya berarti makin lama prosesnya dan juga makin banyak alat-alatnya dan makin banyak prosesnya juga, teman-teman. Jadi makin lama makin banyak gitu ya, karena pesonya makin banyak. Tapi hasilnya, teman-teman, ya membentuk satu beruang dengan satu alat pahat gitu, dengan membentuk beruang dengan puluhan atau belasan atau puluhan alat pahat, ya rasanya hasil si pahatan patung beruang itu beda kelas, teman-teman. Yang namanya kalau cuma dengan satu bentuk pahat aja, jangan-jangan jadinya tidak bisa sehalus yang menggunakan belasan pahat gitu. Nah, begitupun juga yang belasan pahat tidak bisa sehalus yang menggunakan puluhan macam pahat gitu. Nah, waktu mengalami proses puluhan macam pahat ini mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan, ini banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali. Tapi akhirnya ya akan berwujud menjadi patung beruang yang berharga, teman-teman. Yang berharga. Jadi anggaplah batang kayunya sama, dengan memproses dengan cara proses yang berbeda, ya dengan sekian banyak alat pahat dibanding cuma satu atau belasan dibanding puluhan alat pahat, pasti hasil pahatannya beda, teman. Nilainya itu akan berbeda jauh sekali gitu. Yang mungkin kalau yang memang kalau ahlinya membuat pahatan seperti itu mungkin bisa miliaran mungkin, teman-teman, kalau yang memang sudah dengan puluhan alat pahat gitu. Tapi yang dengan menggunakan belasan alat pahat, jangan-jangan ya cuman ratusan juta mungkin, teman-teman ya. Dan yang mungkin dengan menggunakan cuma satu pahat itu jangan-jangan cuma puluhan juta gitu ya mungkin seperti itu. Tapi kalau bukan ahli yang bikin, jangan-jangan cuma jutaan aja, teman. Kalau terlalu kasar banget, jangan-jangan cuma ratusan ribu gitu. Padahal gede batang pohonnya sama. Nah, ini kualitas manusia itu juga sama, teman-teman. Jadi manusia yang mahal itu adalah manusia yang memang udah benar-benar mengalami proses seperti itu gitu. Nah, ini kalau diumpamakan ke dalam hal rohani, teman-teman, ya itu jadi kasar sampai halus itu ya bedanya gitu, teman-teman. Kalau orang yang tidak melakukan firman sama sekali, tidak mengalami proses melakukan firman, teman, ya ujungnya kalau bicara rohani kemungkinan besar bisa masuk ke dalam neraka, teman. Tapi kalau seandainya orang yang berkeyakinan tapi baik gitu, orang adat istiadat tradisi baik gitu, ya jangan-jangan ya masuk surga gitu, meskipun ada resiko masuk nerakanya gitu. Tapi kalaupun masuk surga, masuk ke dalam ya menjadi warga surga biasa aja, teman. Jadi kalau di kitab Nasrani itu jelas, teman, bedakan antara warga surga dan warga timnya Tuhan di dalam kerajaan surga itu jelas gitu, jelas beda sekali. Jadi yang kalau memang sudah menggunakan belasan alat pahat misalnya, apakah itu orang baik yang masuk surga? Tapi yang sudah melalui proses puluhan alat pahat, nah ini yang mungkin sudah bisa levelnya lebih tinggi lagi, sudah ada di dalam tim kerajaan surga gitu. Nah, cuman kalau pakai bahasa rohani, teman-teman, bukan bicara pahat, pakai bahasa rohani itu ya itu cuma dibedakan orang yang tidak melakukan firman Tuhan ya akan masuk neraka. Orang yang melakukan firman Tuhan sadar nggak sadar tapi melakukan firman Tuhan ya bisa masuk surga gitu. Lepas sadar nggak sadar loh. Karena banyak orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan tapi melakukan kebenaran seperti firman Tuhan, ya itu juga dianggap kebenaran, teman-teman.
bukan dianggap salah gitu. Jadi cuman kan terlalu resiko apabila kita tidak mengenal secara utuh kebenaran itu apa gitu. Kan jadi cuman raba-raba aja gitu. Tapi kalau kita mengenal firman Tuhan kan kita jadi tahu benar apa sih kebenaran-kebenaran yang mesti kita lakukan dan apa sih kejahatan-kejahatan yang jangan kita lakukan. Tapi kalau orang yang punya keyakinan karena tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya kan cuma meraba-raba aja teman. Jangan-jangan yang ini nih baik loh, jangan-jangan yang itu tuh baik loh, jangan-jangan yang ini jahat loh. Nah, untuk mengetahui benar apa baik dan jahat itu susah sekali teman-teman, karena yang dipakai itu adalah pikiran, perasaan, kehendak manusianya sendiri gitu. Tapi kalau kita menggunakan firman Tuhan, berarti baik buruk itu ya kita ngikutin pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Nah, yang kalau udah bicara Tuhan, ya berarti apa yang Tuhan anggap baik dan benar, ya pasti ya jadi kebenaran gitu kan. Apa yang memang Tuhan nyatakan bahwa itu salah, jahat, ya jangan kita lakukan kan. Karena ya jadi dosa gitu. Ya itu, jadi orang yang berkeyakinan ini yaitu mesti sadar bahwa kalau hanya cuman percaya dan mengenal Tuhan dari persepsi pikiran kita sendiri, itu menurut saya rugi sekali teman-teman. Karena baik gitu, kitanya maksudnya baik mengasihi Tuhan tapi dengan cara yang kurang benar gitu. Kurang benar karena yang tadi saya katakan gitu, ya hanya menebak-nebak, meraba-raba sendiri akan kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki. Tapi kalau mengenal firman Tuhan kan jadi jelas teman bahwa memang harus A, B, C gitu yang dilakukan untuk melakukan kebenaran gitu. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan kebenaran firman Tuhan teman-teman, ya kita satu saat akan Tuhan arahkan menjadi mengajarkan firman Tuhan teman. Nah, waktu mengajarkan firman Tuhan berarti positioning kita nanti di alam akhir itu makin naik lagi teman. Makin masuk ke dalam timnya Tuhan di posisi yang tertinggi gitu, yang lebih tinggi dibanding yang tidak maksimal mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah, cuman kan kembali lagi kalau bicara mengajarkan, yang saya sering katakan kan, kalau saya di sekuler gitu, saya pengusaha, ya saya kan mungkin tidak punya talenta menjadi mentor rohani teman. Jadi kalau teman-teman ngajak saya bahas masalah kedalaman akan firman Tuhan atau firman di mana, aduh kayaknya saya nggak bisa loh. Ya paling ala kadarnya aja gitu. Jadi kalau sudah nanya seperti itu, ya jangan nanya ke saya, nanya ke mentor rohani aja gitu. Memang dia talentanya istilahnya mengajar firman Tuhan gitu. Nah, tapi kalau bicara yang saya bisa utarakan begini kan bukan karena saya pakar firman Tuhan, bukan teman, karena memang yang saya catat itu sesuai gitu dengan apa yang saya kejadian dalam hidup saya. Jadi seperti contohnya kitab Roma pasal 8 ayat 18-30, kitab Roma pasal 8 ayat 31, ya kebenaran aja gitu, kebenaran saya ya waktu itu di catatan saya bunyinya itu saya ngalamin ini gitu loh. Jadi saya bisa cerita kitab Roma ini. Tapi kalau cerita teman-teman mendadak ketemu di darat, kitab Roma pasal 8 ayat 18-30 isinya apa? Saya nggak bisa jawab kan. Itu mesti mentor rohani yang jawab, saya nggak ngerti gitu. Tapi kenapa saya sekarang hafal Roma 8 ayat 18-30? Ya karena memang saya bersaksi teman-teman. Di kitab suci saya dicatat itu pada tahun 2016 itu ada catatan kejadian seperti ini gitu. Jadi saya bawakan sharing. Jadi bukan saya pakar atau mentor rohani yang apal dengan ayat-ayat firman. Saya nggak apal buat teman-teman. Ya saya cuma cerita, ya saya bersaksi dari kitab Roma pasal 8 ayat 18-30. Karena takutnya kalau saya tidak batasin kesaksian saya itu dengan melibatkan kitab yang ada gitu, ya takutnya jadi akhirnya bentuk kesaksiannya ngawur teman-teman. Saya khawatir sekali tuh ngawur gitu. Ya lebih baik buat saya tidak bersaksi gitu. Bersaksi aja juga ada risiko diomelin orang kali, dianggapnya ngawur atau apa gitu. Tapi ya sudah, saya bersaksi apa adanya, mengalir saja seperti ini. Toh saya tidak punya niat apa-apa. Bahkan yang paling penting buat saya pribadi, ya saya melakukan kesaksian ini ya sebenarnya buat egonya saya sendiri gitu. Saya berarti berani gitu kan, berani melakukan firman Tuhan gitu. Cuman itu saja teman-teman. Tapi kalau seandainya sharing seperti begini itu ada manfaat buat teman-teman, ya syukur ya teman-teman. Ya syukur gitu. Syukur bisa menjadi fungsi buat yang lain gitu. Ya syukur-syukur karena saya tidak terlalu bicara dari sisi agama, saya lebih condong bicara dari sisi Tuhan. Jadi saya kadang-kadang ke teman-teman atau keluarga yang bukan
Nasrani pun saya welcome sekali gitu, karena memang saya nggak pernah mikir keluarga atau teman ikut saya di Nasrani ngapain gitu. Ya biar aja masing-masing bertahan di situ, menjadi terang di masing-masing agama kita. Yang penting ya kita harus hidupkan hidup bersama Tuhan, teman. Hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah ini yang saya selalu tekankan dalam sharing saya, kan itu, teman. Bukan mengajak teman-teman ke Nasrani gitu. Saya tidak terlalu ribut ke Nasrani atau enggak. Yang saya ributin itu masalah Tuhannya gitu. Ya di Nasrani kalau enggak sampai mencari Tuhan juga buat apa gitu. Di Muslim enggak mencari Tuhan juga buat apa. Di agama-agama lain gitu yang bukan Nasrani, bukan Muslim, tidak mencari Tuhan, terus buat apa? Hidup buat apa gitu. Dan juga kalau kita bicara, kita sadar kita pengen menjadi, tadi cerita patung beruang yang mahal harganya, kita kan mesti benar-benar manfaatkan waktu kita, teman-teman. Karena waktu kita kan ada batasnya gitu. Kalau di firman di Alkitab dinyatakan umur kita itu 70-80 tahun. Nah ini kalau kita tidak benar-benar selama 70-80 tahun ini patung beruang ini tidak kita sebanyak mungkin mengalami proses pahatan, nanti jadi patung beruangnya jadi murah sekali, teman-teman. Bukan patung beruang yang harganya miliaran gitu, bukan patung beruang yang harganya ratusan juta, tapi jangan-jangan patung beruangnya cuma puluhan juta atau jutaan atau ratusan ribu saja, teman-teman. Kalau puluhan ribu enggak lah, karena memang patungnya gede, kayunya mahal gitu loh. Jadi ya palingnya begitu, jadi urutannya gitu, teman-teman. Jadi kalau buat saya ya karena umur kita dibatasi 78 tahun, ya kita harus efektifkan sisa waktu hidup kita, teman-teman. Caranya gimana? Ya dengan banyak sekali melakukan firman Tuhan. Caranya yang tadi gitu. Ya bagaimana mengalami proses. Teman-teman bayangi, teman-teman, kalau cerita diumpamakan ke patung beruang tadi lagi gitu. Kalau sekarang kita bikin bulunya gitu, bulunya beruang. Lah bulunya beruang tuh di segede gitu berapa lama, teman? Bikin bulunya beruang dengan pahat loh, pahat kecil. Kalau pahat gede kan nggak bisa berbentuk bulu, teman-teman. Jadi kepaksa mesti satu-satu, pahat kecil satu-satu, ya itu pasti lama sekali gitu. Nah cuman kalau kita mau menjadi hasil pahatan yang mahal gitu, ya mau nggak mau harus begitu, teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah sampai umur kita tiba gitu, sampai kita meninggal dunia, apakah patung beruang itu benar-benar jadi sempurna gitu? Ya saya nggak tahu gitu, teman. Ya kalaupun nggak sempurna, ya kita maksimal seindah mungkin gitu, sedetail mungkin, semahal mungkin nilainya gitu. Mudah-mudahan dengan saya perbandingan, umpamakan bukan dalam bentuk tempayan gitu, tembikar gitu. Kalau tembikar yang tadi saya katakan, karena mungkin bagi orang-orang yang memang dari awalnya sudah benar gitu, ya mungkin cocok kali ngebentuk dari tanah liat yang memang belum berbentuk apa-apa gitu. Dan kalau tembikar itu kan kalau sudah berbentuk kan nggak susah, teman-teman. Bentuknya kalau udah dibakar udah nggak bisa dibentuk ulang. Tapi kalau pahatan ini saya cuma umpamakan supaya bisa lebih kena gitu, lebih kena maksudnya bahwa tidak semua orang start hidup itu dari tanah liat yang masih bahan gitu. Yang seperti contoh saya itu sudah kebentuk, teman-teman, kebentuk polanya itu kebentuk dari sejak tidak mengenal, tidak mengerti akan Tuhan, pribadi Tuhan, tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi sudah memang dari sananya udah kebentuk begitu. Sebelumnya saya bicara adat istiadat tradisi sampai umur 40, teman-teman. Jadi kan sudah mengeras sekali kan, sudah jadi batang pohon yang besar gitu. Nah ini kalau tidak dipahat ya susah gitu. Diumpamakan sebagai tembikar juga nggak bisa, teman, karena udah wujudnya udah kebentuk gitu. Jadi cuman balik lagi kan tinggal Tuhan mau jadiin kita apa. Kalau Tuhan mau jadiin kita patung beruang yang bagus, yang mahal harganya, ya prosesnya harus seperti itu, teman-teman. Dan butuh waktu gitu, butuh alat proses yang bermacam-macam itu, yang belasan puluhan macam itu, dan yang butuh diproses gitu, yang butuh mengalami ya proses-proses, peristiwa-peristiwa itu, kejadian-kejadian, masalah-masalah. Kalau memang si batang kayu itu bisa seperti manusia ya, bisa jerit-jerit gitu, ya pasti akan mengalami seperti itu, teman-teman. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi patung itu yang saya maksud itu seperti itu. Nah, proses pembentukan dengan alami peristiwa dan kejadian serta masalah yang bertemu dengan
bahaya maut gitu. Setiap hari kita dianggap sebagai domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita selalu dimenangkan oleh Tuhan. Nah ini kalau cerita itu kan cerita patung, teman-teman. Waktu kita dalam realita kehidupan sehari-harinya, teman-teman, waktu kita dibentuk itu, kita ini dicemooh, dinista, ditindas, ditekan, ya di macam-macam oleh dunia, teman-teman. Oleh siapa? Ya oleh semua manusia gitu. Oleh manusia yang tidak mencari Tuhan, ya akan menista kita, menindas kita gitu, menginjak kita, ya akan mencemooh kita. Pasti akan begitu, teman. Jadi dari mulai urutannya dari masyarakat luas juga akan seperti itu. Yang masuk ke dalam komunitas juga akan biasanya seperti itu. Masuk ke dalam keluarga besar kita yang akan mengalami seperti itu. Masuk ke dalam keluarga kecil kita juga bisa seperti itu. Bahkan di dalam keluarga sendiri pun, yang terhadap anak, orang tua, mertua maupun pasangan kita juga bisa ditindas, teman. Tetap kita akan bisa ditindas. Nah, kalau pakai bahasa rohaninya, ya proses pembentukan dengan alami peristiwa dan kejadian serta masalah-masalah yang bertemu dengan bahaya maut setiap hari. Ini maksudnya gitu, bahaya maut itu seperti tadi, teman. Jadi ditindas, dicemooh, di segala macam gitu. Itu ceritanya kalau secara bahasa rohani bertemu dengan bahaya maut setiap hari. Kita dianggap sebagai domba, jadi kita itu seperti nggak bisa apa-apa, nggak bisa melawan, teman-teman. Ya memang aneh gitu. Memang kadang-kadang kita kalau pakai rasio juga kita bisa mikir, iya kenapa aneh ya, kenapa kita kok bisa begini, kenapa kok dalam kondisi mengalami penderitaan seperti ini bersama Tuhan kok kita malah ada damai sejahtera gitu, ada kepuasan yang sempurna, ada kebahagiaan sempurna. Nah ini kan hal yang aneh, teman-teman, yang dunia anggap ini manusia aneh gitu, nggak waras gitu. Ya mestinya kalau begini kan nggak enak gitu, yang menderita gitu. Tapi kenapa orang ini kok enak gitu? Ke orang ini kok sukacita saja, kok orang ini ada damai sejahtera? Itu kembali lagi, teman, karena hidupnya sudah bersama Tuhan, sehingga ada satu kepuasan yang sempurna. Firman lain katakan begitu, kebahagiaan sempurna yang tidak bisa diceritakan kepada orang-orang dunia, teman-teman. Nah ini konyolnya pelaku firman itu seperti ini, teman-teman. Nah ini yang saya ngomong seperti ini pun juga masih on off, teman-teman. Kalau saya lagi on gitu, ya saya merasakan itu. Tapi waktu off, aduh kesiksa banget loh, nggak enak banget. Enak jadi orang duniawi gitu. Karena saya pernah mengalami dunia gitu, mengalami orang duniawi kan. Tapi kalau bicara saya waktu on itu, maksudnya dalam kondisi memang iman saya kuat, saya tenang gitu, pengenal-pengenal saya akan tenang gitu. Ya nikmat, teman. Ada kepuasan sempurna, kebahagiaan sempurna yang tidak bisa diperkatakan dengan kata-kata kepada orang lain gitu. Jadi cuman kita aja, cuman kita dengan Tuhan yang bisa merasakan itu gitu. Nah ini ya yang disebut semakin kita ngomong begini, semakin dianggap kayak orang gak waras kali oleh dunia gitu. Ya itu yang disebut bahaya maut itu gitu. Tapi ya itu kembali lagi, walaupun kita ini jadi bahan gunjingan, bahan cemooh, bahan tindasan itu seperti domba sembelihan itu, ya tetapi dalam semuanya itu kita selalu dimenangkan oleh Tuhan gitu. Yang tadi gitu, kok kita jadi tenang aja gitu ya, kok ada kepuasan yang sempurna, ada kebahagiaan yang sempurna yang tidak bisa diceritakan kepada orang-orang duniawi gitu. Nah, kedalaman pengenalan pengertian firman serta tingkat iman setelah melakukan dan mengalami firman akan makin yakin akan kasih Allah gitu. Jadi semakin kita mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu, semakin kita menaikkan level iman kita, semakin percaya kepada Tuhan. Itu anehnya gitu, teman-teman. Jadi kita malah makin yakin gitu ya bahwa Tuhan itu mengasihi kita gitu. Jadi makanya saya kembali lagi, ikut Tuhan itu aneh, teman-teman. Dan firman juga katakan gitu, ya memang ikut Tuhan itu tidak, kadang-kadang hasilnya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ya karena orang tidak akan mengenal, tidak akan mengerti gitu, teman. Tidak akan mengerti. Cuman ya firman cuman katakan bahwa ada kepuasan sempurna atau ada kebahagiaan sempurna yang tidak bisa diperkatakan untuk orang lain. Yang tahu itu cuma antara kita dengan Tuhan aja, teman-teman, yang benar-benar bisa tahu gitu. Nah ini kembali lagi, dan kita makin tahu, teman-teman, bahwa ya betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, teman-teman. Yang dulunya kita selalu hitung-hitungan, makin lama kita makin ngerti bahwa ya nggak bisa dihitung gitu. Karena Tuhan itu ya parameternya gitu. Kalau secara Nasrani kan parameternya
Tuhan mengorbankan anaknya gitu. Jadi maksudnya mengutus Nabi Isa gitu. Yesus ini dikorbankan gitu. Nah itu apakah ada gitu? Kita misalnya seorang bapak juga tega-teganya mengorbankan anak kita. Nah, ini kan nggak mungkin, teman. Dan Tuhan lakukan itu demi kita. Nah, waktu Tuhan melakukan itu demi kita, terus kita bisa lawan apa gitu? Ya udah nggak ada lawannya lagi gitu. Ya itu makanya kadang-kadang kita mesti sadar bahwa ya kita ini berhutang kepada Tuhan Allah gitu. Karena Tuhan Allah sudah mengorbankan anaknya seperti itu. Ya berarti kita berhutang. Nah, untuk nebus hutang itu ya tidak jauh-jauh bagaimana kita mesti taat melakukan firman Tuhan gitu. Gitu teman-teman. Cuman pagi ini teman-teman saya ajak, sengaja saya bawa istilah repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itu maksudnya gitu teman-teman. Jadi jangankan Tuhan gitu ya, pemerintah saja sebagai wakil Tuhan di dunia gitu, ya itu juga membuat rencana pembangunan 5 tahun teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi teman-teman, kalau saya hitung bahwa saya mencari Tuhan sudah 20 tahun teman-teman, 20 tahun dari umur 40 gitu. Ya berarti sisa umur saya kalau dari 40 sampai ke 60 ini sudah 4 repelita teman-teman. Nah, kalau kita parameternya misalnya umur 70 meninggal gitu, berarti saya sisa umur saya itu tinggal 2 repelita lagi teman-teman. Kalau misalnya saya dikasih umur sampai 80, berarti umur saya itu 4 repelita lagi teman-teman. Kalau saya dikasih lebih dari 80, berarti di atas 4 repelita. Nah ini nih nggak pernah habis teman-teman. Sampai ngomong kasarnya kita dikasih umur 120 tahun pun gitu, ya tetap aja gitu. Ya kalau saya hitung misalnya, kalau sekarang 60 ke 120, 60 tahun gitu. Ya 60 tahun lagi saya baru meninggal. 60 tahun dibagi repelitanya berarti kan bagi 5 tuh. Berarti 60 tahun berarti 12 repelita gitu. Saya dikasih peluang untuk 12 repelita lagi gitu. Rasanya tetap tidak habis teman-teman. Ya membentuk bulu-bulunya si patung beruang tadi itu tidak pernah habis gitu. Diapain lagi ya begitu gitu. Nggak pernah habis. Sampai kita meninggalnya teman-teman. Jadi teman-teman harus efektifkan sisa waktu kita gitu. Ya apalagi yang sekarang belum pernah membaca firman Tuhan atau membaca firman Tuhan ala kadarnya nggak fokus. Ya buruan teman-teman. Karena Tuhan nggak bisa maksa kita untuk mampu mau membaca, nggak bisa teman. Jadi Tuhan itu cuma mengingatkan, mungkin sharing saya seperti ini gitu, diingatkan ya ayo dong baca firman gitu. Untuk mau itu kan urusannya independennya manusia gitu. Nanti sudah mau mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan, nah untuk mampu mengerti, mampu melakukannya ya Tuhan akan bertindak teman, dengan memberikan roh Tuhan kepada kita untuk membuat mampu mengerti dan mampu mengenal, mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi mampu mengerti, mampu melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan gambaran rencana pembangunan 5 tahun ini bisa berarti buat teman-teman dan bisa langsung dipraktekkan teman-teman per rencana pembangunan 5 tahun per repelita gitu. Kita coba atur hidup per repelita di dalam hal rohani. Oke teman-teman, see you, bye-bye.